Nah, udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh mahasiswa mahasiswi prodi ekonomi syariah yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Banjarmasin. Baiklah, pada hari ini hasilnya 27 Oktober 2025. Kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Rajano. Rudiano. Oh iya, Rudiano. Rudianto dan Muhammad Akbar Ahmadullah yang akan mempresentasikan terkait dengan materi ekonomi kedua dengan judul model regresi data panel dan simulasi. Oke, sebelum kelompok 5 presentasikan hasil penugasannya, mari kita berdoa ya. Berdoa selesai. Baiklah, pada kelompok 5 waktu dan 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Rudiano, Wibu Yulianto, dan saya sendiri Muhammad Rahmatullah ingin mempresentasikan mengenai model regresi data panel serta studi kasusnya melanjuti daripada makalah kelompok 4. Jadi masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian model regresi data panel. Yaitu data panel adalah gabungan antara data lurus waktu atau time series dan data silang atau projection. Menurut Agus Widarjono tahun 2009, penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan projection mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Yang kedua yaitu menggabungkan informasi dari data time series dan projection dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah pembentukan variabel atau committed variabel. Model regresi data panel adalah metode analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen yaitu Y dan satu atau lebih variabel independen atau X dengan menggunakan data yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi waktu time series dan dimensi individu atau projection. Selanjutnya mengenai penerapan uji asumsi klasik pada model data panel. Regresi data panel memberikan alternatif model yaitu common effect, fixed effects, dan random effects. Model common effects dan fixed effects menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya, sedangkan random effect menggunakan generalized least square atau GLS sebagai teknik estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan ordinary least square meliputi uji linearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linear dengan pendekatan OLS. Uji linearitas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linear karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linear. Kalaupun harus dilakukan, itu semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linearitasnya. Yang kedua yaitu uji autokorelasi yang hanya terjadi pada data time series. Yang ketiga yaitu uji multikolinearitas perlu dilakukan pada saat regresi linear menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinearitas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas yang biasanya terjadi pada data projection, di mana data panel lebih dekat ke ciri data projection dibandingkan time series. Yang terakhir yaitu uji normalitas, pada dasarnya tidak merupakan syarat atau base linear unbiased estimator, dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu
sesuatu yang wajib dipenuhi. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa ada regresi data panel. Tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada PPDS dipakai. Hanya multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya itu uji multikolinearitas. Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier. Oleh karena itu, model data panel perlu memenuhi syarat terbebas dari pelanggaran asumsi dasar masing-masing. Meskipun demikian, ada korelasi yang menetap variabel bebas dalam membentuk sebuah model. Kebersamaan sangatlah tidak dianjurkan terjadi, karena hal itu akan berdampak kepada keakuratan pendugaan. Menurut Chatterjee dan Price dalam Nash-Growy, adanya korelasi antara variabel-variabel bebas menjadi interpretasi koefisien regresi menjadi tidak benar lagi. Meskipun demikian, bukan berarti korelasi yang terjadi antara variabel-variabel bebas tidak diperbolehkan. Hanya kolinialitas yang sempurna saja yang tidak diperbolehkan, yaitu terjadinya korelasi linier antara sesama variabel bebas. Sedangkan untuk sifat koliner yang hampir sama, hubungan tidak bersifat linier atau korelasi mendekati nol, masih diperbolehkan atau tidak termasuk dalam pelanggaran asumsi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Regresi data panel yang tidak sama dengan model regresi linier. Oleh karena itu, pada model data panel perlu memenuhi syarat dulu. Base linear undecided estimator atau terbebas dari pelanggaran asumsi dasar. Jika dilihat dari kedua pendekatan yang dipakai, maka hanya uji heteroskedastisitas saja yang relevan dipakai pada model data panel. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residu dari model yang berbentuk menjadi varian yang konstan atau tidak. Suatu model yang adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residu konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana asumsi tersebut tidak tercapai. Dengan kata yang benar adalah ekspektasi dari error dan adalah varians dari error yang berbeda tiap periode waktu. Dampak adanya heteroskedastisitas adalah tidak efisien proses estimasi tetap konsisten dan tidak bias. Eksistensi dari masalah heteroskedastisitas akan menyebabkan hasil uji P dan QF menjadi tidak berguna. Selanjutnya diberikan oleh yang C, studi kasus judulnya adalah pengawalan investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh investasi X1 dan belanja pemerintah X2 terhadap pertumbuhan ekonomi Y di beberapa provinsi di Indonesia selama periode waktu tertentu. Yang pertama, data yang ditemukan pada panel ada 3, terutama dimensi cross section itu 10 provinsi di Indonesia. Yang B, dimensi time series waktu 5 tahun, misalnya dari tahun 2015 hingga 2022. Yang C, lakukan observasi 10 kali 50 observasi. Yang kedua ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel dependent, yaitu Y, pertumbuhan ekonomi. Yang D, variabel independen X1, investasi. Yang C, variabel independen X2, belanja pemerintah.
Ketiga, dalam rangka analisis dan yang C, studi kasus. Studi kasus judulnya analisis pengaruh investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh investasi indeks 1 dan belanja pemerintah indeks 2 terhadap pertumbuhan ekonomi Y di beberapa provinsi di Indonesia selama periode waktu tertentu. Yang pertama, ada yang dilakukan panel, ada 3. Terutama dimensi cross section itu 10 provinsi di Indonesia. Yang B, dimensi time series waktu 5 tahun misalnya dari tahun 2015 hingga 2022. Yang C, total observasi 10 kali 50 observasi. Yang kedua ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel dependent yaitu Y, pertumbuhan ekonomi. Yang B, variabel independen X1 investasi. Yang C, variabel independen X2 belanja pemerintah. Yang ketiga dalam rangka analisis regresi data panel. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data panel investasi belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Jadi sumber seperti BPS untuk setiap 10 provinsi selama 5 tahun periode penelitian. Yang B ada estimasi model, melakukan estimasi model regresi data panel menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama ada Human Effect Model atau CEM, mengumpulkan semua data tanpa mempertimbangkan perbedaan antar waktu dan individu sama seperti regresi linear biasa. Yang kedua ada Mixed Effect Model atau FEM, memperhatikan perbedaan karakteristik antara unit procession provinsi dengan membeda-bedakan dari intersect namun short constant. Yang ketiga ada random effect model atau RAND, menunjukkan perbedaan antara unit procession bersifat acak dan merupakan variabel lain. Yang C, pemilihan model terbaik, melakukan pengujian statistik untuk menentukan model mana yang paling tepat dalam data yang dimiliki. Ada 3 macam model terbaik. Yang pertama ada hijau untuk memilih antara CEM atau PEM. Yang kedua ada uji Postman untuk memilih antara PEM atau REM. Yang ketiga ada uji untuk memilih antara CEM. Yang keempat hasil dan persepsi progresif setelah melakukan serangkaian uji diasumsikan. Yang kedua ada model yang terpilih adalah mixed effect model atau FEM. Alasan pemilihan kan dipilih karena model ini mampu memperhitungkan perbedaan karakteristik tentang heterogenitas yang tidak dapat diukur pada setiap provinsi. Setiap perbedaan infrastruktur. Yang kelima ada kesimpulan hasil regresi. Dari hasil regresi menggunakan model FEM diperoleh bahwa investasi X1 dan belanja pemerintah X2 berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Y. Artinya peningkatan investasi dan belanja daerah cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi dan provinsi. Juga ada kesimpulan. Kesimpulan, model regresi data panel yaitu metode yang menggabungkan data time series dan persistent. Ada 3 pendekatan utama dalam model ini adalah Human Effect Model, CEM, Mixed Effect Model, FEM, dan Random Effect Model, RAND. Dalam penerapannya, uji asumsi klasik yang utama dan relevan adalah uji korelativitas untuk menghindari korelasi sempurna antara variabel bebas dan uji introspeksivitas untuk memastikan residual memiliki varians yang konstan. Pemilihan model terbaik ditentukan melalui hijau, uji Guzman, dan uji leverage multiplier. Studi kasus menentukan analisis pengaruh investasi X1
dan belanja pemerintah yang sebelah ada pertumbuhan ekonomi YPY yang setelah kemudian diasumsikan memiliki fixed effect modern trend sebagai modal terbaik. Yang keempat terjadi dari keempat. Bagi teman-teman yang masih kurang paham atau ingin bertanya, bisa sampaikan ke saya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Bagi para penanya nanti bisa ditutup ya. Ini yang kelas D atau B? D. Hari ini yang izin atau sakit atau ya. Kemudian para penanya juga menuliskan nama dan regresi data panel yang dilaksanakan dengan model regresi linear. Oleh karena itu pada model data panel perlu memenuhi syarat dulu atau base linear, unbiased estimator atau terbebas dari pelanggaran asumsi dasar atau asumsi klasik. Boleh dijelaskan syarat dari dulu atau base linear, unbiased estimator itu seperti apa? Bisa dijelaskan apa ketiga uji tersebut? Terima kasih. Ya, sudah dua mahasiswa ya yang bertanya, silakan dari teman-teman dulu. Mudah-mudahan dijawab. Dari mahasiswa yang lain untuk bertanya atau menjawab, silakan berikan dari kelompok 5 ya. Iya, Pak. Jadi silakan di atas sampai.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Dina. Tadi kan ada 3 pertanyaan balik. Yang pertama ada jadi tes merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan Pearson effect. Jadi itu membandingkan common effect sama Pearson effect yang CM sama TEM. Terus yang mas mandiri sama ya. Dalam perusahaan Osman tes adalah uji yang digunakan untuk menemukan metode yang terbaik antara PEM atau random effect. Jadi sama aja seluruh itu membandingkan, jadi kan yang mana terbaik gitu. Antara PEM sama CEM, PEM sama REM, REM sama sama seluruhnya itu membandingkan kan sama dia mencari yang terbaik gitu. Ada cara-cara cek dan ya silakan kalau ada pertanyaan bagi para penanya nanti bisa didiskusi ya. Ini yang kelas B atau B? B. Hari ini yang izin atau urus sakit memang ya. Kemudian para penanya juga menuliskan nanti nama dan regresi data panel yang dilaksanakan dengan model regresi linear. Oleh karena itu, pada model data panel perlu memenuhi syarat DUR atau base linear unbiased estimator atau terbebas dari pelanggaran asumsi dasar atau asumsi klasik. Boleh dijelaskan syarat dari DUR atau base linear unbiased estimator itu seperti apa?
Iya Pak, jadi ada data sampai. Jadi shortness merupakan kunci untuk membandingkan model common effect dengan Pearson effect. Jadi itu membandingkan common effect sama Pearson effect yang CM sama FEM. Terus yang Mas Mandiri sama ya. Selain tes adalah uji yang digunakan untuk menemukan metode yang terbaik antara FEM atau random effect. Jadi sama jadinya seluruh itu membandingkan, jadi kan kayak mana terbaik gitu. Antara FEM sama CM, FEM sama REM, REM sama sama seluruhnya itu membandingkan kan sama dia mencari yang terbaik gitu. Ada cara-cara cek dan cek.